Selamat sore, Merdeka! Merdeka! Saudara-saudara, tadi kita sudah mendengar banyak perspektif, khususnya tindakan kecurangan yang telah kita alami dalam Pilpres. Saya mau coba dari sisi lain dulu. Saudara, kalau kita secara realita, kita melihat ini para aktivisi, budayawan, seniman sudah berbicara, sudah bersuara. Tetapi progresif ini seperti tuli dan tidak mendengarkan. Demikian juga para purnawirawan sudah berbicara, tuli dan tidak mendengar. Kemudian juga seperti terhipnotis, hampir semua unsur kayak terhipnotis di bawah kekuasaan otoritarian dari satu orang dan satu keluarga saja. Ini ada sesuatu yang sudah tidak rasional, Bapak Ibu. Sudah irasional. Itu sebabnya saya mendukung munajat doa, dan tadi Kiai Sobri mengundang kita berdoa. Saya mendukung itu karena saya pikir ada kuasa-kuasa kegelapan di balik kekuasaan hari-hari ini. Betul? Sudah lama masuk di akal. Kita berterima kasih untuk tim hukum. Kita berterima kasih untuk politisi. Sekalipun juga masih belum goal sepenuhnya, hak angket masih terombang-ambing. Harapan kita ada pada hakim konstitusi. Kita seperti berjalan di lorong gelap, tapi ada terang di dalam hakim konstitusi ini. Itu sebabnya saya mendorong kita sekalian, semua upaya kita sudah lakukan. Mari kita akhiri, kita satukan itu dengan doa, mengetuk pintu langit, supaya pintu hati para hakim konstitusi terketuk dan memberi keputusan yang adil, benar, imparsial, membawa Indonesia jadi baik lebih ke depan. Amin. Itulah kerinduan kita sekalian. Semoga Tuhan memberkati semua upaya baik kita sekalian pada siang hari ini. Amin. Merdeka! Saudara-saudara sekalian, kami yang ada di sini dan kita semua yang ada di sini, kita adalah rakyat mendapatkan keadilan dan kebenaran yang telah dicuri melalui pemilu yang curang. Kita menuntut agar diberikan sanksi kepada mereka yang telah melakukan curang dalam pemilu, dan mereka yang telah melakukan kecurangan agar didiskualifikasi, dikeluarkan dari kancah pemilu, dan kalau perlu pemilu kita ulang menjadi pemilu yang jujur dan adil. Inilah tuntutan kita semua. Dan pada kesempatan ini memang yang mampu untuk menjalankan dengan cara yang baik adalah para hakim konstitusi. Kami mohon, kami mengetuk nurani para hakim konstitusi. Jalankan keadilan, pertahankanlah kebenaran, karena inilah tuntutan kami dengan cara-cara yang benar. Apabila tidak, maka rakyat akan menuntut keadilan dan kebenaran dengan caranya sendiri. Para hadirin sekalian, mungkin disinilah kita mengharapkan mengapa kita hadir di sini, karena kita optimis bahwa keadilan dan kebenaran akan bertahta di Republik ini, dan juga masa depan Indonesia yang lebih baik. Kita prihatin apabila rejim yang dibangun dengan pemilu yang curang akan menghantarkan masa depan yang suram bagi bangsa Indonesia. Sehingga akhirnya kami mengharapkan bahwa keadilan dan kebenaran yang akan bertahta di Republik ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Rizal Malikat. Saya ingatkan, mohon maaf karena banyak tokoh yang akan bicara. Mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat 3 menit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbarnya barengan. Allahu Akbar.
yang menegaskan bahwa pemilu harus jujur, adil, luber. Itu amanat konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi harus mengawal konstitusi, bukan menjadi mahkamah kalkulasi. Maka nanti kita lihat, kalau misalnya mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran, maka itu artinya Mahkamah Konstitusi menjadi pengawal konstitusi. Tapi kalau nanti mengukuhkan Prabowo dan Gibran, maka Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah pengkhianat konstitusi. Oleh karena itu harus kita bubarkan Mahkamah Konstitusi. Dan hakim-hakim konstitusi harus kita kutuk. Karena itu hakim terkutuk. Hakim yang telah mengkhianati konstitusi. Kita tidak boleh mentoleransi hakim-hakim pengkhianat konstitusi. Yang kedua, bahwa menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim